Ya, selamat pagi pemirsa. Dialog Pagi kembali menyapa Anda. Dan yang kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memberikan vonis bebas kepada pemerhati satwa KBS Singki Suwaji terkait dengan pencemaran nama baik yang disematkan kepada Rahmat Syah, Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia atau PKBSI. Dan kemarin tanggal 19 Januari 2017, tepatnya di hari Kamis, vonis bebas telah diberikan. Dan ini juga meskipun sempat beberapa kali mulai dari ditahan di rutan Medaeng kelas 1 kemudian menjadi tahanan kota dan kemarin sudah diputus bebas. Bersama dengan saya sudah hadir yang bersangkutan pemirsa, ada Pak Singki Suwaji, pemerhati satwa. Pak Singki, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pak ya, sudah bebas Pak ya. Perjuangan masih terus berlanjut katanya. Baru mulai lagi. Oke, baiklah. Ada juga Pak Martinus Suryana, beliau adalah kuasa hukum dari Pak Singki Suwaji. Pak Martinus, selamat pagi. Terima kasih telah hadir. Boleh diceritakan Pak kronologi kemarin pada saat gini aja, awal dari persidangan sampai ke persidangan terakhir, kemudian sampai divonis bebas, bagaimana bisa diceritakan singkat saja di sini? Saya? Boleh silakan. Ya, saya kira ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Bukan hanya untuk di tingkat lokal, tapi sudah menjadi tingkat nasional. Persidangan terbuka kan ya kemarin? Ya, persidangan terbuka. Jadi ini persoalan Pak Singki ini sebetulnya persoalan yang sangat sederhana, sangat simpel, sangat sepele. Ya. Namun menjadi permasalahan yang begitu meluas karena ada sesuatu hal yang sangat menarik. Sesuatu yang sangat menarik ini adalah yang ingin diungkap oleh Pak Singki sebagai seorang pengamat satwa adalah ingin mengungkap dugaan adanya penjarahan kurang lebih 420 satwa di Kebun Binatang Surabaya yang melatar belakangi berbagai macam peliknya persoalan. Namun justru seorang warga negara yang ingin mengungkap suatu kebenaran, ingin mengkritisi sesuatu kebenaran, justru harus berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini harus dihadapkan dengan pasal-pasal tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya kira ini yang akan menjadi sebuah kisah, sebuah perjalanan yang sangat menarik, khususnya bagi perkembangan demokrasi di Republik ini, dan juga untuk perkembangan hukum, khususnya yang menyangkut tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak orang di Indonesia, di Republik ini, yang ingin mengungkapkan suatu kebenaran, ingin mengkritisi sesuatu hal, mengkritisi sesuatu masalah, namun justru harus dihadapkan pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Kalau sudah seperti itu artinya kemarin tidak terbukti ya dengan pasal beragam jungto yang ada, akhirnya vanili tidak terbukti. Butuh berapa lama hingga persidangan kemarin pada saat kita tambahkan dengan kondisi ditahan di Medaeng, kemudian di tahanan kota? Ya, saya kira ini hampir setengah tahun lebih karena Pak Singki sendiri di sidang putusan kemarin adalah sidang yang ke-22. Artinya sudah 22 minggu beliau menghadapi meja hijau di persidangan, belum lagi harus menghadapi terali besi, ditahan selama kurang lebih 18 hari di rutan Medaeng. Saya kira ini suatu pembelajaran yang cukup baik untuk masyarakat Indonesia bahwa ternyata di Republik ini dan dibuktikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya bahwa iklim demokrasi di Indonesia itu ternyata belum mati. Dan kalau di Jakarta ada lonceng kematian, di Surabaya ada lonceng kehidupan. Karena ternyata kemarin Pengadilan Negeri Surabaya sudah membuktikan bahwa ternyata Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu telah diterapkan secara benar. Dan telah diantisipasi, telah diinterpretasi dengan baik bahwa yang namanya mengkritisi, yang namanya berpendapat, yang namanya beropini itu adalah hak konstitusional dan bukan melanggar hukum. Baik, dalam rentang waktu 22 kali melewati masa persidangan, kemudian hampir setengah tahun hingga divonis bebas kemarin, dari kuasa hukum sendiri, bagaimana menemukan bukti fakta yang bisa meringankan Pak Singki hingga divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya? Sejak dari awal ketika saya diminta oleh Pak Singki untuk menangani atau mendampingi yang bersangkutan sebagai kuasa hukum, saya sudah meyakini bahwa sebetulnya apa yang disampaikan Pak Singki di dalam akun Facebooknya itu adalah tidak lebih dari sekedar pendapat atau opini. Namun yang menjadi persoalan terbesar ketika setiap orang dihadapkan pada pasal tentang pencemaran nama baik, apalagi dihadapkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah menyangkut subjektivitas. Karena pencemaran nama baik itu tempatnya atau asalnya itu bukan di pikiran, tapi dirasa. Nah, apa yang disampaikan Pak Singki, saya sudah bertanya dari awal apakah yang bersangkutan punya motivasi untuk memang menyerang kehormatan seseorang, kan bukan. Karena latar belakang beliau menyampaikan tulisan-tulisan di dalam akun Facebooknya itu murni semata-mata hanya untuk ingin
bahwa kasus atau dugaan kasus adanya penjarahan satwa di KBS itu diungkap. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi kami sebagai tim penasihat hukum untuk menguatkan posisi dengan mengumpulkan bukti-bukti, dengan mempersiapkan keterangan-keterangan ahli yang kalau diikuti di persidangan kemarin, semua ahli yang kita hadirkan, termasuk staf ahli bidang hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Singki ini tidak lebih dari sebuah opini atau pendapat. Dan oleh karenanya, tidak boleh opini atau pendapat ini kemudian harus dilawan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Yang dilihat oleh masyarakat juga bahwa seolah-olah kasus yang menyeret Pak Singki Swaji ini menutupi kasus yang paling nyata, yaitu satwa yang hilang atau satwa dijara itu sendiri. Perjuangan masih belum selesai hingga saat ini, bahkan di media Pak Singki mengatakan ini akan kita mulai lagi perjuangannya. Pak Singki, seperti itu? Ini pintu masuk. Pintu masuk untuk mengungkap kembali kasus penjarahan 420 satwa kebun binatang. Artinya tidak lenyap begitu saja kasus kemarin ya? Enggak, justru bagi saya ini momentum yang bagus. Dengan adanya saya ditahan di proses seperti ini, itu fakta yang sebenarnya yang mereka tutupin. Ini kan mereka menutupin fakta yang sebenarnya, dan kalau bahasa populernya kan menzolimin saya. Itu malah justru mengungkap borok mereka. Apalagi dari keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim kemarin, itu justru yang membuat alasan saya bebas itu adalah kasus penjarahan satwa itu. Nanti mungkin secara detail dan akan menyeret ke arah itu lagi, dibuka lagi kasus 400. Itu sudah faktanya, sudah terungkap di pengadilan. Mungkin lebih detailnya nanti Pak Martin bisa menjelaskan amal keputusannya itu yang substansinya itu membuka, justru menjelaskan bahwa memang ada penjarahan satwa di KBS itu, nanti biar dijelaskan teman hukum, tapi arahnya ke situ. Nah, justru sekarang ini di era Polri dipegang oleh Pak Tito, ini Polda Jatim itu harus diperiksa nih. Kenapa kok di Polrestabes kasusnya di SP3, di Polda Jatim saya dijadikan terdakwa dan dikirim ke kejaksaan untuk diproses. Ini kan dalam satu rumah nih Jawa Timur ini. Dan satu institusi kan, ada beda. Dan fakta di pengadilan, itu hakim merujuknya pada, kalau boleh dibilang menurut kacamata saya, Polrestabes tidak layak untuk SP3 gitu loh. Ini yang terjadi. Alasannya kenapa Pak tidak layak? Ya nanti lebih detailnya Pak Martin yang akan lebih menjelaskan. Jadi bagi saya ini suatu justru pengungkapan gitu loh. Jadi bahwa faktanya ada satwa KBS dijarah, itu titik sudah. Tapi kemarin dengan kasus yang menyeret Pak Singki kemarin, pencemaran nama baik hingga ke persidangan yang ke-22 ini, yakin menang Pak Singki? Loh, saya di sidang pertama kan ditanyain teman media kan saya sudah bilang, saya Haikul yakin bahwa saya bebas. Gitu loh. Ya itu karena apa yang saya mau dibuat saya untuk dihukum? Karena ini kan fakta. Seperti saya bilang masalah kandang orang utan. Kandang orang utan di kebun binatang Surabaya, fakta. Bahwa di tempat yang terbuka. Dipindah ke Pematang Siantar di dalam jeruji. Ya kan? Ini orang waras pasti tahu mana yang lebih nyaman dan lebih tidak nyaman. Kandangnya, nah, luasan KBS 15 hektar, kebun binatang. Kalau yang di Pematang Siantar bukan kebun binatang, taman hewan. Kenapa taman hewan? Karena luasnya 3 hektar. Lah Anda dari perumahan elit masuk di perkampungan kumuh kan? Ya berbeda rasanya Pak. Nah, itu satu fakta ya. Yang kedua, masalah penjarahan satwa. Memang ada satwa dijarah kok. Anda cari di seluruh dunia, tanya kepada Gusti Allah kalau perlu. Ada enggak pemindahan satwa dalam kurun waktu sekitar enggak sampai 2 bulan. 420 satwa dipindah. Seekor rusa aja mau pindah dari KBS enggak usah jauh-jauh, ya, ke mana umpamanya, ke Malang atau ke Batu. Itu nggak bisa selesai dalam seminggu, bisa sebulan. Artinya koridor prosesnya butuh waktu lama, tidak selain proses administrasi,
butuh Tidak secepat adaptasi. itu. Oke. Ya, ini bayangin 420 satwa itu kan langsung ditangkapin, digerobyok. Wah, Itu fakta yang terungkap. Tapi sekali lagi dengan kasus Pak Singgi kemarin, artinya ada yang kasus itu seakan dipaksakan begitu Pak Singgi? ya kan duit berbicara di Uang Republik berbicara ini di kan situ. begitu, sudah bukan rahasia lagi kan. Ya toh. Artinya Anda melawan itu semua dengan fakta yang Anda temukan sampai saat ini. Ya saya kan Meskipun mengorbankan diri Anda ditahan juga. itu bukan berkorban lah, resiko dari perjuangan. Resiko lah. dari perjuangan. Iya, kita nikmatin aja. Di Oke. situ kan saya banyak teman, tiap malam kumpul 600 orang tidur bareng. Di Medaeng kan berarti banyak teman. ada cerita spesial tidak sih Pak dalam proses persidangan selama ini ditahan kemudian ditahan di kota juga Proses spesialnya gimana? yang mungkin masih dalam konteks perjuangan artinya tidak mandek begitu saja pada saat Anda berada dalam dalam jeruji besi kemudian di tahanan kota. Ya, semua itu juga tidak lepas dari tim penasihat hukum yang memang sangat luar biasa perjuangannya karena walaupun fakta, yang penting bagaimana kan menyajikannya di dalam persidangan. Ya. Nah, ini tim penasihat hukum saya apresiasi sekali, terima kasih sudah menyusun sedemikian rupa, terutama dari pembelaannya setebal buku telepon itu kan. Wah, ini saya dengerinnya sambil kayak dengerin Ceramah gitu ya. bukan cerita Koping Hul gitu. tapi dan itu Setebal berhasil meyakinkan Baik. para hakim. Majelis hakim begitu Ya, ya. tadi kalau tadi dibilang bahwa dari saksi pihak kita semua itu bahkan dari kalau saya melihatnya dari persidangan itu dari saksi pihak mereka maupun pelapor sendiri Rahmat Syah maupun Tony Sumampau tidak bisa membuktikan bahwa ada pencemaran nama baik karena memang namanya nggak baik mereka wong maling kok. Ya Tapi toh? menyematkan nama Rahmat Syah gitu Saya nggak nyematkan nama di dia. Facebook itu kan yang Anda Itu kan tulis itu cuma bilang kalau Pematang Siantar itu milik dia. Nah dia masih membantah itu bukan milik dia, milik Pemkot. Ya anyway, nggak penting bagi Nggak saya. penting, Yang oke. penting kan bahwa orang konservasi tahu Pematang Siantar itu kondisinya ya seperti bukan, itu. ya miliknya Atau Rahmat Syah Oke. gitu loh. Jadi kayak sekarang ini KBS umpamanya kalau dipegang oleh di situ dulu Ratna, sekarang Asta, terus kemudian direktur baru. Kalau di dalam forum konservasi, siapa KBS yang dua KBS siapa yang punya? Ya si Ya. Ratna itu, bukan Risma gitu loh. Karena siapa yang menghandle itulah yang kita anggap sebagai ownernya. Oke, baik. Gitu Dan itu loh. adalah opini pribadi. Jadi tidak ada pencemaran nama baik sama jadi sekali. kalau dia ngales soal itu nggak bisa Oke. lah ya. Lewat saksi ahli sudah terbukti. Sekali lagi di sini Pak Singgi Suwaji tidak bersalah pemirsa. Nanti kita akan coba lihat bagaimana amar putusan yang kemarin dilontarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dan kita akan kembali menyapa Anda setelah jeda. Anda pun bisa bergabung di 0318202015. Kami akan kembali. Nah, soal detail. Kalau file trip yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tempat file tripnya sendiri, artinya kawasannya, terus jenis permainan apa atau medannya seperti apa, itu yang orang tua harus perhatikan. Kemudian juga karakter anak juga mesti diperhatikan juga. New Honda Mobilio, kian menawan, kian andal. Setiap orang itu katanya punya kan sel kanker, tergantung nih tidur atau tidak, tidur atau bangun gitu kan ya. Bener nggak sih? Betul sekali. Jadi memang pada dasarnya setiap orang sudah memiliki sel kanker, tapi ada yang berkembang, ada juga yang tidak. Gitu. Tergantung pola makan, tergantung gaya hidup, tergantung pola pikir, karena itu juga mempengaruhi. Hi, Update People! Hello, Update People! Hi, Update People! Welcome back on Ticket, your future is tickets.
Niku, mbakku gorila niku. Mboten ngerti. Oh. Nah, untuk di Surabaya sendiri, dipercaya atau tidak, kita ini menemukan jenis-jenis baru ya. Misalkan ada tembakau gorila yang sekarang ini lagi banyak. Sebenarnya tembakau gorila atau yang juga dikenal dengan King Kong sudah beredar lama di Indonesia. Hanya saja peredarannya tidak semasif ganja ataupun narkotika jenis lainnya. Pernah, bentuknya seperti rokok, kita langsung tinggal isep itu, seperti rokok itu. Dan rasanya efeknya di badan lemes, ngapleh. Pemirsa bisa bergabung bersama dengan kami di sini di 031 820 2015. Selain ada Pak Martin Suryana, kuasa hukum dari Pak Singgi Swaji di sini, beliau pun juga hadir. Di ujung telepon ini sudah ada Pak Rasman Arief Nasution, pelapor untuk kasus yang pencemaran nama baik yang menjerat Singgi Swaji. Kita langsung sapa saja Pak Rasman, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di sini. Pak, kita membahas vonis bebas yang diberikan oleh Majelis Pengadilan Negeri Surabaya kemarin kepada Singgi Swaji. Anda sebagai pelapor sebelumnya ada tanggapan, Pak? Ya, pertama kita sangat menyesalkan ya bahwa putusan majelis hakim ternyata itu memutus bebas. Gitu. Bagian mana yang disesalkan, Pak? Ya, begini. Bagaimana mungkin dibebaskan sementara itu kan undang-undang IT. Undang-undang IT itu kan unsurnya kan terpenuhi, karena itu bahkan dia ditahan gitu ya. Ditahan oleh pihak kejaksaan. Karena unsur-unsurnya masuk gitu. Bahwa benar dia melakukan tindakan melanggar hukum, Undang-Undang IT pasal 27 misalnya, atau pasal-pasal lain yang terkait dengan Undang-Undang IT. Tapi kok tiba-tiba itu dibebaskan gitu, itu kan aneh gitu. Jadi ini putusan yang menurut saya mystery of justice gitu ya. Ini putusan yang misteri dan kita ya akan melakukan banding gitu ya. Dan saya kira jaksa juga sudah kita mintakan untuk melakukan banding. Kalau sudah terbukti dengan fakta bahwa lewat saksi ahli pun itu bukan merupakan pencemaran nama baik, lantas bagaimana meskipun sudah ditahan? Artinya nanti pada saat banding bukti atau fakta apa yang Anda bawa? Iya, kita kasasi ya. Jadi proses yang terjadi ini sekarang adalah proses di mana unsur penegakan hukum itu berjalan dengan baik seharusnya, tanpa upaya-upaya hukum yang lain. Tapi ternyata ya itu tadi, bagaimana mungkin kejaksaan sudah melakukan penahanan karena unsur-unsurnya terpenuhi, lalu kemudian hal-hal lain misalnya yang terkait dengan fakta-fakta persidangan, kami juga sudah paparkan. Data-datanya sudah saya tunjukkan di pengadilan, Pak Rahmat saya sudah tunjukkan di pengadilan. Lalu kemudian itu dibebaskan, itu aneh gitu. Makanya kami membawa hal ini kepada kasasi dan saya yakin di kasasi beliau akan divonis bersalah. Gitu. Oke, saya akan coba langsung lempar ke Pak Martin Suryana kalau gitu. Dari Pak Rasman menyatakan bahwa ini putusan yang penuh misteri, kok tiba-tiba seperti itu, padahal untuk semua unsur-unsurnya sudah dipenuhi. Pak Martin? Ya, saya kira itu hak dari pelapor untuk menyampaikan apa. Saya kira tidak pada tempatnya kalau kita mengkaji sebuah putusan yang sudah final gitu ya. Majelis hakim belum final, belum final ya. Oke, baik. Diputuskan oleh Majelis hakim. Iya, Pak. Pak Rasman. Namun tadi ada satu hal yang menarik dari Pak Rasman menyampaikan unsur-unsur sudah terpenuhi. Seperti yang tadi saya sampaikan, justru di pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin, tidak satu pun unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa itu terpenuhi. Makanya putusannya bunyinya adalah dibebaskan dari segala dakwaan, bukan lepas dari segala tuntutan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai unsur terpenuhi atau tidak terpenuhi selesai. Karena sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Saya kira kalau mau dikatakan ada misteri dan lain sebagainya, itu hak lah. Bagaimanapun pelapor punya hak untuk itu.
Dan oleh karena itu silahkan diuji. Kalau memang mau dilakukan upaya hukum bukan banding, tapi kasasi ke Mahkamah Agung. Karena putusan yang sifatnya bebas tidak boleh dilakukan banding, tapi hanya boleh dilakukan kasasi. Oke, baiklah. Sementara itu untuk amar putusan kemarin yang dilontarkan oleh Pengadilan Negeri bagaimana isinya? Ya, saya kira amar putusan kemarin sangat-sangat jelas karena majelis hakim tidak saja mempertimbangkan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan, namun secara gamblang majelis hakim memberikan satu pertimbangan yang cukup luar biasa, karena di sana dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa Singky Suwaji ini adalah sebuah opini atau pendapat, di mana opini atau pendapat tersebut ada latar belakangnya. Nah, latar belakang inilah yang kemarin secara komprehensif juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apa itu yang melatar belakangi Pak Singky melakukan tulisan-tulisan di dalam Facebooknya atau mengkritisi itu adalah karena memang majelis hakim menganggap, mempertimbangkan ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh tim pengelola sementara dalam kaitan pemindahan atau pertukaran satwa itu, dan itu dipertimbangkan di dalam putusan yang melatar belakangi kenapa seorang Singky Suwaji menulis di dalam Facebooknya tentang pendapat-pendapatnya. Jadi logikanya pada saat beliau terbebas dari dakwaan, kemudian itu membuktikan bahwa yang beliau tuliskan di Facebook itu benar adanya, begitu Pak Martin? Oh benar. Kalau itu pembuktiannya kayak gitu ya? Fakta hukum, fakta hukum yang memang tidak disangkal oleh yang bersangkutan. Namun apakah tulisan itu mengandung pencemaran nama baik atau tidak, ini yang sudah clear. Ya. Karena sudah ahli sudah memutuskan begitu ya. Bukan saja ahli, ahli kalau kita bicara ahli dalam proses persidangan, namun ini sudah putusan pengadilan negeri. Majelis hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan, di dalamnya ada bukti-bukti, ada keterangan saksi, keterangan ahli. Akhirnya kemarin di sidang yang ke-22, majelis hakim sudah mempertimbangkan tidak satu pun unsur pidana yang terbukti, dan oleh karenanya yang bersangkutan dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Pak Rasman, yang bisa dilakukan adalah kasasi untuk saat ini. Upaya itu sudah memungkinkankah agar segera dilakukan, Pak Rasman? Tangan dari kasasi. Nah, begini, bagaimana mungkin kita tidak bagaimana mungkin kita menyatakan ketidakpuasan kita itu tidak berdasar. Misalnya unsur-unsur yang saya maksudkan tadi itu pihak kejaksaan tidak mungkin bermain-main melakukan penahanan, kan ditahan kemarin. Kemudian unsur-unsur yang lain, misalnya bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara Singky melalui Facebooknya menunjukkan bahwa ada hewan-hewan, hal-hal dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat dibuktikan oleh beliau. Kemudian di pengadilan kita bedah secara terang, saya dan Pak Rahmat mengikuti proses persidangan sebagai saksi dan sebagai pelapor, maka tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Maka saya menganggap ini mastery of justice gitu. Karena itu kami berkeyakinan itu hak daripada hakim untuk memutuskan, karena itu adalah kewenangan penuh dari majelis hakim. Tetapi untuk kasasi kami yakin bahwa saudara Singky akan bersalah. Oke, tapi dalam pembuktian yang kemarin itu kan untuk urusan atau kasus penyemaran nama baik saja. Nanti arahnya di sini juga akan ada menutup fakta atau bagaimana caranya agar 421 yang dijarah itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Rahmat Syah atau bagaimana nantinya Pak Rasman? Loh, ini bukan artinya hanya untuk kasus penyemaran nama baik saja kan Pak untuk ini yang ada lakukan nanti? Ya unsur pencemaran nama baiknya memang melalui undang-undang IT kan begitu ya. Ya. Nah, tetapi saya kira baru kali ini ya kita melihat ada putusan majelis yang divonis begitu, padahal kita melihat secara terang gitu. Tapi oke lah, itu kita tidak bisa menyalahkan secara sepihak. Paling kami akan melakukan upaya hukum dua hal. Pertama kasasi, yang kedua kita melaporkan hakim ke komisi yudisial, karena yang bersangkutan kita lihat memvonis dengan tanpa mengindahkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang kami miliki begitu. Oke, baik. Ada dua, kasasi juga hakim dilaporkan ke KY seperti itu. Artinya belum selesai sampai di sini, Pak Singky. Ya, untuk belum selesai sampai di sini. Saya coba ke Pak Singky sebentar.
lanjut berikutnya bagaimana? Lantas Anda akan masih terus melewati kemudian upaya perjuangan membuktikan fakta yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Rasman bahwa ini tidak bisa menunjukkan fakta kalau penjarahan 420 itu benar adanya. Fakta yang mana? 420 satwa atau yang mana nih? Yang pencemaran nama baik tadi udah selesai seperti itu. Namun kan ada tuduhannya masih tadi kita kalau pencemaran nama baik tidak membebaskan Anda katakanlah pencemaran nama baiknya, otomatis yang kasus yang lainnya kan akhirnya terbuka juga. Faktanya ini kan tinggal dibuktikan saja, Pak. Kalau masalah pencemaran nama baik itu kan TIPN sudah selesai. Masalah upaya hukum kasasi dan sebagainya itu kan sudah saya serahkan kepada penasihat hukum. Nah kalau sekarang yang nggak bisa saya buktikan tuh yang mana? Tidak ada satupun yang tidak bisa saya buktikan. Apakah begini ya, ada sesuatu yang mesti diluruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Rasman. Tadi dikatakan bahwa fakta-fakta itu tidak bisa dibuktikan. Justru peristiwa kemarin di dalam putusan perkara pencemaran nama baik, justru yang tadi saya katakan, justru masalah inti, masalah dasar yang disampaikan oleh Pak Singki, dugaan adanya penjarahan satwa ini yang melatar belakangi Pak Singki menulis di dalam Facebooknya itu kemarin secara gamblang sudah dipertimbangkan ya oleh majelis hakim di dalam putusan. Makanya mungkin karena kemarin Pak Rasman tidak hadir, tidak menyimak isi putusannya, sehingga sebetulnya secara hukum sudah clear, pencemaran nama baiknya clear, kasus intinya pun kemarin dipertimbangkan oleh majelis bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99 mulai pasal 31, 32, 33 sampai 34. Itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Singki tentang fakta-fakta ada dugaan penyalahgunaan atau perdagangan satwa atau apapun itu sudah dibuktikan secara hukum. Dan oleh karenanya itu menjadi sahih, menjadi sebuah putusan pertimbangan yang sah yang melatar belakangi kenapa akhirnya majelis hakim memutuskan fresh atau bebas murni. Oke, bebas dari dakwaan. Pak Rasman? Ya. Kemarin jika Anda tidak datang, Anda tidak menyimak amar putusan dengan jelas di situ. Fakta bisa terbuka dengan putusan vonis bebas yang disematkan oleh Pak Singki kemarin, Pak. Bu, kan tidak mesti saya datang dong ke sana. Masa saya mengikuti persidangan setiap minggu, kan aneh aja. Kita juga tinggalnya di Jakarta kok gitu. Pak Rahmasa juga bolak-balik Medan segala macam. Bukan itu. Kita melaporkan itu karena kita sudah simak, sudah kita kaji, sudah kita dalami unsur-unsurnya. Dan salah satu unsur yang terpenuhi itu dapat dibuktikan jaksa melakukan penahanan. Sehingga minta ditangguhkan. Kan begitu ya. Iya. Nah, tetapi oke lah, itu tidak masalah bagi kita kalau hakim sekarang membebaskan. Karena itu kewenangan majelis hakim, tapi kami juga sedang pertimbangkan untuk melaporkan ke Komisi Yudisial dan melakukan proses kasasi. Nah, nanti di proses kasasi itu kita yakin gitu. Ini masalah keyakinan kan. Ya. Kami yakin bahwa klien kami dalam hal ini Pak Rahmasa, saya sebagai kuasa pelapor, bahwa Singki Suwadi akan bersalah. Gitu. Kita lihat aja nanti. Oke, baiklah. Sudah respon dari Pak Rahmasya bagaimana? Yang mungkin bisa disampaikan atau di-sharing di sini, Pak Rasman? Sama dengan sama yang ya? saya sampaikan ini. Beliau menyesalkan, tetapi bagi kami yang paling pokok Saudara Singki itu sudah pernah ditahan dan Saudara Singki juga harus mulai bertindak ke depan itu berhati-hati. Kemudian kalaupun bebas di peradilan tingkat pertama ini sekarang, bukan berarti di tingkat Mahkamah Agung nanti akan bebas. Oleh karena itu kami tetap minta agar Saudara Singki untuk tetap hati-hati dan menjaga tindakan-tindakan yang bisa mencemarkan nama orang lain. Oke, baik Pak Rasman. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami, Pak Rasman Arief Nasution. Selamat pagi, Pak. Oke, baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita masih bersama dengan Pak Singki Suwadi sekaligus kuasa hukumnya Pak Martin Suryana setelah jeda pariwara berikut ini. Harga cabai masih tinggi. Kondisi terus menurun, bayi kembar siam Desta akhirnya meninggal dunia. Kembali berlaga, Persebaya siap pulang secara kembali.
Persebaya musim ini akan kembali bermain di divisi. Inilah modern muslim berpakaian sesuai dengan kaidah. Indonesia ini mayoritas penduduknya kan beragama Islam, dan kesadaran untuk menutup aurat atau berbusana muslimnya semakin hari semakin tinggi. Jadi Saya lihat salah satu begitu ya. barometer Betul, fashion betul. muslim juga Iya, ya. dari bagaimana global trend ya. Jadi kita juga ada mengambil dari global trend, tapi kita juga punya sesuatu yang kita angkat. Tetap di modern muslim mencari solusi secara islami. Kalau file trip yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tempat file tripnya sendiri, artinya kawasannya, terus jenis permainan apa atau medannya seperti apa, itu yang orang tua harus perhatikan. Kemudian juga karakter anak juga mesti diperhatikan juga. New Honda Mobilio, kian menawan, kian andal. Ya, meski divonis bebas pemirsa, tapi dari pihak lawan masih ada upaya kasasi sekaligus ada pelaporan hakim kepada KAY terkait dengan putusan yang diberikan oleh mereka kepada Pak Singgi Swaji ya hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 kemarin. Terdakwa Singgi Swaji tidak terbukti melanggar pasal 310 KUHP Jungto, pasal 311 KUHP Jungto, pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 28 ayat 2. Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Nah, semua tidak terbukti dan artinya pada saat vonis dakwaan ini artinya bebas dakwaan seperti itu Pak Singgi. Selanjutnya nanti bagaimana mengumpulkan fakta-fakta lagi untuk membuktikan kembali bahwa 420 atau penjarahan sawah-tua itu ada seiring dengan upaya kasasi dari pihak lawan, masih tetap terus menggelorkan itu semuanya Pak Singgi, dan bagaimana upayanya? Kalau upaya kasus penjarahan satwa itu, kita kan, saya kan enggak sendiri. Ini kan banyak warga kota Surabaya. Dan untuk itu kan kita ada perjuangan kemarin mendapatkan surat SP3 dari Polrestabes. Yeah. Nah di situ nanti Pak Trimulya akan melakukan upaya pra-peradilan. Saya bukan orang hukum, tapi kalau melihat prosesnya, ini mengarahnya udah jelas. Kalau tadi di sidang saya tadi paparkan bahwa keputusan yang diambil oleh majelis hakim untuk membebaskan saya itu adalah juga ada latar belakang bahwa memang betul diamini ada penyimpangan dalam kasus 420 satwa ini kan. Nah nanti untuk pra-peradilan itu kan berlanjut. Cuman sayangnya tadi hubungan dengan si Rasman udah putus. Yang dia sampaikan suruh saya lebih hati-hati. Salah, sebetulnya dia mesti nyampaikan kepada Rahmatsyah lebih hati-hati. Dan dia nggak usah konsentrasi ke kasus pencemaran nama baik ini. Dan dia kalau lapor jangan ke KAY. Artinya sudah lewat begitu ya kalau untuk pencemaran nama baik. Ada hal yang lebih urgent, yang lebih substansial yang harus dia selamatkan, yaitu Rahmatsyah. Karena udah terancam dengan kasus penjarahan 420 satwa ini. Dan saya kemarin di setelah sidang juga udah bilang di media, sampai ke liang lahat pun saya kejar itu. Jadi salah kalau ngikutin saya. Rentetan dari kasus asal muasalnya, Pak, dan juga proses panjang kasus penjarahan 420 satwa KBS, kemudian Anda juga mendapatkan dukungan dari banyak tokoh, ya. Hingga saat ini bagaimana sih kondisinya? Tetap berjalan. Tokoh-tokoh yang lain kontribusinya bagaimana? Ya karena untuk kasus pencemaran nama baik ini sudah diserahkan penuh oleh tim kuasa hukum ini ya mereka cuma tinggal mensupport begitu aja kan. Tapi fokus yang utama kan nanti di penjarahan satwa itu. Ini kan sudah lama Pak kasus hukumnya. Kemudian di cover juga dengan kasus Anda. Kesannya masyarakat atau publik melihatnya mandek dan berpotensi untuk berhenti begitu saja. Duitnya kan gede. Nah, itu di dia. Republik Bagaimana ini kan apa yang nggak bisa dibeli pakai duit? Kalau Anda melihat duitnya gede, bagaimana melawan itu? Bagaimana kasus hukum ini akan selesai penjarahan satwanya? Ya. Money versus money atau bagaimana nantinya? Air yang lembut aja bisa melobangin besi kok kalau ditetesin terus.
Dan itu Maka sudah saya kan, lama. ya enggak apa-apa, Takes namanya time, proses Pak. kok. Oke. Indonesia merdeka aja dijajah Belanda 350 tahun masih ketemu Jepang lagi. Ya ini nanti kalau mungkin belum habis Rahmat saya mati atau saya mati kan nanti anak saya bisa nerusin. Makanya kan saya bilang sampai ke liang lahat pun saya akan kejar mereka gitu loh. Sedikit saja merimain kita untuk kasus ini Pak, asal muasalnya bagaimana sih Pak? Ada 420 satwa di kebun binatang Surabaya dengan dalih overpopulasi dipindahkan. Satwa itu hanya boleh ditukarkan satwa dengan satwa. Tapi faktanya satu, itu rekomendasinya itu hanya boleh dilepas liarkan atau dipertukarkan. Nah, kondisi KBS saat itu status quo, dicabut izinnya, mana bisa lembaga konservasi yang harus dengan lembaga konservasi pertukarannya, kondisi KBS status quo bisa melakukan penukaran kedua. Tony Sumampo, tim ini tidak punya hak untuk melakukan eksekusi. Dia bukan pejabat negara loh. Nah ini kedua. Pelajaran ini juga buat polisi, saya kasih kuliah pagi ini. Yang ketiga, Tony Sumampo itu direktur Taman Safari. Yang punya Taman Safari kebetulan jadi ketua tim sementara. Dia di PKBSI sebagai sekjen. Menyerahkan di antara 6 perjanjian itu, salah satunya kepada Rahmat Syah, yang mana adalah ketua PKBSI, yang selaku pelapor. Di antara 6 perjanjian itu, di antara 420 satwa itu, yang terbanyak, hampir 170 ekor itu ke Pematang Siantar. Ke Rahmat Syah. Nah ini orang-orang bodoh-bodoh, monggo dibantu ini, dicerna nih kata-kata saya. Dari 420, 170 ke sono. Nah, kebun binatang Surabaya, luasannya 15 hektar, kebun binatang. Dipindah ke taman hewan. Bukan kebun. Bukan. Ya. Hanya 3 hektar. 3 hektar tadi. Logikanya di mana? Ya. Nah, itu juga. Di antara 6 perjanjian itu ada Tony Sumampo menyerahkan satwanya ke Taman Safari yang notabene punya dia sendiri, ditandatangani MOU-nya dengan anaknya si Michael Sumampo. Nah, ini faktanya gitu loh. Dan perpindahan ini tidak prosedural. Itu juga tidak dihadirkan saksi di persidangan saya. Insinyur Sudarmaji, mantan Kabag Hukum Kehutanan. Republik ini kacau ini kan karena pejabatnya bermain. Nah, sekarang nanti minggu depan Anda SBO juga ikut saya demo di Juanda, ini lumba-lumba di sirkus lumba-lumba. Jadi banyak problemnya. Muaranya di mana? Di Departemen Kehutanan. Menterinya siapa? Siti Nurbaya. Nah ini wajib Jokowi mengevaluasi Siti Nurbaya. Dicopot. Sumber petaka ini ke bawah ini. Mengevaluasi bukan berarti harus mencopot. Copot, buat banyak orang pinter lah. Ya. Jadi orang pintar dan berani. Pusat ya Pak ya, mau tidak mau ya. Itu kan muaranya ke situ semuanya ya. Jadi departemen ini kehutanan turun ke bawah. PKBSI ini kan perhimpunan kebun binatang. Kebun binatang sekarang banyak nih. Karena kalau nggak di-ACC oleh yang pihak atas ya nggak akan ada. Nah makanya antara pejabat dengan pengusaha ini kan main karambol ini. Nah kalau saya bersuara ini kan masyarakat yang peduli yang melihat. Jadi kejahatan itu ada karena kita diam. Jadi kalau tadi Rasman suruh saya diam, salah dia. Sekolahnya di mana dulu? Ya kan? Bukan disuruh diam, Pak, disuruh hati-hati. Diminta hati-hati. Itu pun salah. Bos dia yang suruh hati-hati si Rahmat Syah. Karena ini moncong pistol ini bukan ke saya, ke sono itu. Itu loh. Saya coba ke Pak Martin kalau gitu. Ada celah hukum Pak yang dapat menjadi bahan membalas atau menghukum Tony Sumampo? Tunggu dulu, jangan ke sini. Balas, saya nggak balas. Bukan balas apa kalau begitu? Saya tidak ada dendam dengan Tony Sumampo dan Rahmat Syah. Bukan pribadi. Jadi kemarin juga wartawan tanya, mau upaya balik gini-gini. Enggak, saya bukan dendam. Kalau saya berjuang sampai hari ini dan ngotot, itu karena 421 KBS dijarah. Dan itu message dari saya, sampai ke liang lahat saya kejar, titik. Itu saja urusannya di satwa itu ya, bukan kalau masalah pribadi ke orangnya. Kalau Rasman Rahmat Syah datang ke Surabaya, saya traktir makan. Bukan masalah pribadi di sini. Tapi celah hukumnya bagaimana Pak Martin melihatnya? Ya, saya kira begini. Perdebatan soal hukum selesai. Ya, selesai artinya hari ini selesai.
karena sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan kemarin sudah dijatuhkan putusan dan putusannya adalah bebas murni. Putusan bebas murni itu mengandung implikasi bahwa apapun yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak satu pun yang dapat dibuktikan. Oleh karenanya, perdebatan apakah ini Pak Singki bisa menyajikan fakta atau tidak, apakah dakwaan ini terbukti atau tidak, itu selesai. Makanya tadi saya juga ingin meluruskan, kuasa hukum pelapor mengatakan, ini kan unsur-unsur sudah terpenuhi. Ukurannya apa unsur terpenuhi? Karena ditahan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Akan jadi rusak hukum ini kalau melihat kesalahan seseorang hanya diukur dari apakah polisi, apakah jaksa itu sudah menahan atau tidak. Menahan gitu itu, ya? Penahanan itu bukanlah suatu penghukuman. Ini yang harus diluruskan. Ini yang rusak republik ini. Kalau orang sudah ditahan pasti bersalah, belum tentu. Banyak orang sudah dihukum, sudah ditahan bahkan berpuluh-puluh hari sampai bertahun-tahun ditahan, akhirnya dibebaskan oleh kasasi Mahkamah Agung juga ada. Apakah terus kemudian hakim kasasi itu harus dilaporkan juga ke siapa? Karena dianggap, oh ini orang sudah sekian lama ditahan, bersalah kok dibebaskan. Tidak bisa begitu, melihat mengkaji sesuatu itu. Maka dari itu, saya katakan, perdebatan soal hukumnya, apakah Pak Singki ini terbukti atau tidak terbukti, bersalah atau tidak bersalah, melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, selesai. Baik. Satu. Dan yang kedua, karena Pak Singki sudah dinyatakan bebas tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, majelis hakim sudah mempertimbangkan juga bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan telah membuktikan apa yang ditulis itu adalah pendapat yang telah diverifikasi, telah diuji, dan bahkan di dalam pertimbangan sudah jelas disitir pasalnya, melanggar peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99. Ini jelas, selesai sudah. Tidak ada upaya untuk mendiskreditkan orang dari tidak status ada. tidak ada Tadi sama Pak sekali. Singki juga mengatakan, kita tidak pernah berpikir bahwa ini adalah persoalan pribadi dengan pribadi. Makanya kalau ditanya, apakah setelah ini kita akan melaporkan balik? Oh, itu bukan menjadi kepentingan kami. Yang menjadi concern utama kami, tim ini termasuk Pak Singki dengan warga kota Surabaya yang peduli terhadap KBS, bukan soal dengan pribadi Tony Sumampo, Rahmat Syah atau siapapun, tapi ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh tim pengelola sementara Kebun Binatang Surabaya, yaitu apa? Memperdagangkan atau mempertukarkan satwa kurang lebih 420 itu secara tidak prosedural. Dan itu pun faktanya ada loh. Faktanya ada, Pak. Tertulis dan mereka tanda tangani loh. Satwa tukar kijang, bukan kijang binatang. Kendaraan. Dan ada uang 200 juta ditransfer, bukan ke rekening KBS. Padahal yang ditukarin satwa KBS, ke rekening PKBSI. Lah, itu fakta tertulis. Artinya uang besar ya Pak ya? Loh, besar. Itu. Mohon maaf, sekarang dikaji untuk berapa 420 satwa itu bisa ditotal tidak? Sekarang begini, ada 71 komodo itu di antara 420 itu. 71 komodo itu komoditi paling enak. Dan komodo itu di seluruh dunia cuma ada di Pulau Komodo. Dan Indonesia yang punya. Kalau Cina punya panda, kita punya komodo. Dunia ingin komodo. Nah, Anda bayangin sekarang saya kasih ilustrasi. Satwa liar tidak boleh diperdagangkan, jadi saya tidak bisa nyebut harga. Tapi supaya tahu saja, waktu kakak tua jambul orange dinaikkan dari appendix 2 ke appendix 1, saya orang pertama yang protes. Kenapa? Di habitatnya masih cukup oke. Kita amankan, tapi jangan naikkan appendixnya. Kalau naik appendix 1, harganya lebih mahal. Quote and quote. Lebih tertarik. Betul kan? Baru sosialisasi itu yang tahu cuma orang kebun binatang, orang lingkungan, masyarakat nggak ngerti bahwa akan naik appendix 1. Apa yang terjadi? Ada penyelundupan kakak tua jambul orange dari Bali ke Taiwan, 8 ekor. Saya tanya, why? Kenapa kakak tua yang jorok pakai koakwek Taiwan butuh 8 ekor? Itu katanya mereka berani bayar 125 juta per ekor. Wow. Lah kalau 8, 1 M. Ya. Saya bawa ganja 1 linting. Oh, hukuman mati tuh. Tapi 8 ekor itu, saya di lapangan. Alah, salam-salaman selesai pulang saya. Tapi kalau lolos 1 M, itu kakak tua. Anda bisa ilustrasinya. Yang membayangkan 120 satwa itu ya. Maka duitnya gede. Iya, baik.
Sampai polisi bisa bingung nggak ketemu pasal hukumnya di mana. Maka saya pernah wawancara juga di sini waktu itu masih takdir ada dengan saya pertama kali. Saya bilang kalau polisi nggak bisa nemukan, ayo belajar sama saya. Baik. Dan ini saya nggak akan berhenti. Saya akan sampai ke Kapolri. Baik. Periksa di Jawa Timur polisi kenapa sampai nggak menemukan fakta hukum. Itu agenda terdekat ini yang akan Anda lakukan? Ya banyak hal. Kita akan ini pintu masuk masakan udah mateng nih. Ya. Saya udah tinggal disajikan saja ya Pak ya. Udah disajikan. Ayo ngajak orang ayo makan bareng gitu. Baik. Nanti makanya saya tadi bilang saya tidak ada dendam. Cuman Rasman nggak tahu belajar di mana. Lebih kalau dia cuma karena membela kliennya, ya itu hak dia. Cuman lebih saya udah putus. Ingetin lakmat siap kliennya, hati-hati. Ini moncong pistol udah mengarah ke dia. Ada kasus yang lebih besar yang akan dihadapi di sini. Itu sangat besar karena ini concernnya dunia internasional melihat ke situ. Mau tidak mau diarahkan ke situ. Baiklah, kita sudah kehabisan waktu. Pak Singki terima kasih banyak. Pak Martin terima kasih banyak. Tadi saya ucapkan terima kasih juga Pak Rasman juga sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Kita tutup untuk dialog kita di pagi hari ini pemirsa. Singgi Suwaji divonis bebas ya. Tinggal kasus berikutnya terkait dengan 420 satwa di Jarah itu bagaimana kelanjutannya nanti kan kita coba bedah lagi di dialog berikutnya. Saya Maulana Basri pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Pak Singgi. Terima kasih Pak. Harga cabai masih tinggi. Kondisi terus menurun, bayi kembar siam Desta akhirnya meninggal dunia. Kembali berlaga, Persebaya siap kuat secara kembali. Persebaya musim ini akan kembali bermain di divisi. Inilah modern muslim berpakaian sesuai dengan kaidah. Indonesia ini mayoritas penduduknya kan beragama Islam dan kesadaran untuk menutup aurat atau berbusana muslimnya semakin hari semakin tinggi. Saya lihat begitu ya. Betul. Muslim juga ya. Dari bagaimana global trend ya. Jadi kita juga ada mengambil dari global trend tapi kita juga punya sesuatu yang kita angkat. Tetap di modern muslim mencari solusi secara islami. Kalau file trip yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tempat file tripnya sendiri, artinya kawasannya, terus jenis permainan apa atau medannya seperti apa, itu yang orang tua harus perhatikan. Kemudian juga karakter anak juga mesti diperhatikan juga. New Honda Mobilio, kian menawan, kian andal.